Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Pak Yudi. Pak Yudi, makasih banyak Pak. Kita sudah disambut di Kabupaten Bone Bolango dengan begitu, jamuannya welcome banget. Makasih banyak Pak Yudi, semoga Pak Yudi disehatkan selalu. Amin. Kawasan Bone Bolango, khususnya di Kecamatan Kabila Bone, garis pantainya pantai selatan, itu daya tarik utamanya, daya tarik wisatanya itu sudah cukup baik dan berpotensi. Status dari spesies hiu paus ini memang sudah sangat genting gitu. Secara nasional dia dilindungi, secara internasional dilindungi. Nah, bagi masyarakat Desa Botubarani, khususnya Kabupaten Bone Bolango, hadirnya spesies hiu paus ini menjadi natural capital atau modal alam. Modal alam tuh gimana kayak? Modal alam tuh sesuatu yang kita tidak cari tapi Dia ada datang gitu. Dia datang dengan sendirinya gitu. Pertama kali ya first impression di sini panas banget ya kayak. Betul. Gitu kan. Istilahnya Gorontalo tuh matahari satu orang satu. Iya itu dikasih tahu Betul. juga setiap orang keluar tuh dikasih matahari satu persatu. Betul. Cuaca cuma ada dua katanya, panas atau nggak panas banget gitu Betul. kan. Ya kan kita juga asalnya dari Bandung ya kan. Daerah dingin iya, dong betul, pasti. Daerah dingin. Jadi pertama kali ya ada kayak weather shock lah ya. Kayak panas banget. Tapi makin kesini makin menyesuaikan. Gitu. Kanan Ya, makanan di daerah- Gorontalo Ih enak banget. apa yang pernah dicoba? Kita nyoba kemarin dada tuna. Itu dada tuna. Terus Enak banget apa ih, pedes banget gitu. kebetulan kan asal saya dari Sumatera kan, Oh, iya. kebetulan ya. Jadi saya cabe-cabean tuh. Selamat datang di Panita Podcast Banyak Cerita. Nah, untuk episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita sama siapa. Ini kayak beda ya. Karena biasanya saya interview orang-orang yang dari birokrasi gitu-gitu ya. Tapi kali ini pemandangan kita agak cerah ya dan seger. Jadi perkenalkan ada siapa di hadapan saya kali ini. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Ogi. Mm-mm. Saya mahasiswa dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Mm-mm. Saat ini sedang ada proyek penelitian lapangan di Gorontalo. Alhamdulillah hari ini sudah hari ke-19 nih di Gorontalo, Kak. Jadi mahasiswa dari mana tadi? Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Bisa dijelasin Politeknik Pariwisata NHI Bandung itu apa gitu? Oke, jadi Politeknik Pariwisata NHI Bandung ini adalah sebuah politeknik yang langsung di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di Indonesia terdapat 6 politeknik pariwisata yang langsung di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu ada di Palembang, Medan, Makassar, Bandung, Lombok, dan Bali. Dan Bali. Jadi ini di bawah naungan langsung kementerian ya? Betul Kak. Disponsor langsung nih. Dapat sponsor gak sih ke Gorontalo? Alhamdulillah ke Gorontalo masih menggunakan uang pribadi, Kak. Jadi biar anak-anak Panita tahu nih kalau mereka ini dari Bandung jauh loh, ngapain coba di Gorontalo biar orang-orang tahu. Iya, jadi kebetulan kita sedang melakukan namanya program yang salah satu program ini adalah kurikulum kampus, kurikulum prodi. Kebetulan saya dari prodi destinasi pariwisata di bawah jurusan kepariwisataan bersama tim sekitar 6 orang dengan saya berarti sekitar 7 orang. Itu kami satu kelompok betul Kak. Jadi kami sedang melakukan proyek penelitian FPS namanya, Field Project Study, di mana ini merupakan sebenarnya sebuah mata kuliah di semester 6. Jadi bobot mata kuliah ini sekitar. Jadi ini akhir dari studi kalian? Sebuah penelitian gitu? Belum, ini bukan studi akhir. Jadi masih ada, masih panjang perjalanan menuju ke studi akhir Kak. Jadi ini seolah-olah saat ini kita sedang berperan seolah-olah menjadi seorang konsultan menjalankan proyek penelitian yang pendekatannya itu adalah proyek. Nah, bisa dibilang magang gak sih? Sebenarnya magang ada waktunya sendiri Kak. Kalau magang itu di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Jadi ini lebih ke penelitian? Iya, lebih ke penelitian Kak, benar. Jadi ada proyek penelitian. Nah, di semester 6 ini proyek penelitian ini nanti kita akan berperan seolah-olah menjadi seorang konsultan. Nah, ketika sudah berperan menjadi seorang konsultan ini maka
seperti konsultan pada umumnya Kak. Jadi ada proyek yang diberikan berdasarkan suatu permasalahan yang ada. Betul. Dari suatu lokasi. Nah kebetulan lokasinya alhamdulillah kita ditentukan langsung oleh kampus, kita di Gorontalo gitu Kak. Jadi awalnya Gorontalo mikirnya di mana coba? Awal mulanya ke Gorontalo gitu Kak. Nah awal mula ke Gorontalo itu dari ini Kak, dari kampus. Jadi kita nggak bisa menentukan kita mau kemana. Jadi kampus yang menentukan ini. Iya betul. Berapa ya? Bertujuh Kak, bertujuh teman-teman. Jadi prodinya apa? Nama prodinya Destinasi Pariwisata. Destinasi Pariwisata. Ya. Jadi kesini fokusnya pariwisata. Fokusnya ke sini tentang pariwisata Kak. Betul. Penelitiannya. Ya. Betul. Jadi di belakang saya banyak ini nih, banyak anak-anak seger juga nih pemandangannya, cuman nggak bisa masuk frame, sayang sekali ya. Oke, jadi balik lagi ya, back to topik. Ini kita kalian melakukan penelitian. Betul. Kemudian fokusnya ke pariwisata. Kebetulan di program FPS ini kita ada 4 topik jurusan besar, ada topik besar Kak. Yang pertama itu ada pemasaran, yang kedua ada MSDM, yang ketiga ada masyarakat, yang keempat ada perencanaan. Nah kita itu kelompok Gorontalo ini termasuk ke perencanaan Kak. Jadi dari perencanaan ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada di Gorontalo, topik perencanaan. Yang kedua ada di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Yang ketiga ada di Lombok. Kalau untuk perencanaan sendiri fokus penelitiannya tuh ngapain? Sebenarnya lebih ke perencanaan dan pengembangan produksi Kak. Produksi. Pengembangan produk. Pengembangan produk pariwisata maksudnya. Produk pariwisata. Betul. Misalkan ini fokusnya di Bone Bolango. Kalau untuk Bone Bolango sendiri sudah melihat beberapa sampai saat ini kita udah survei sekitar karena kita nama judul penelitian adalah perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Batubarani dan sekitarnya. Akhirnya kita tarik garisnya itu pertama dari Desa Batubarani. Nah, tarikan garis ujungnya itu sampai saat ini kita masih di Desa Molutabu Kak. Di Desa Molutabu. Molutabu Kabupaten Bone Bolango. Jadi sistem perencanaannya seperti apa? Sistem untuk satu pariwisata. Baik, jadi destinasi. Sistem perencanaannya itu Kak, kalau berbicara tentang sistem perencanaannya itu sebenarnya kita lebih ke perencanaan kawasan Kak. Perencanaan dan pengembangan kawasan. Nah kawasannya contohnya kita dikasih permasalahan nih Kak. Nah kalau untuk di kelompok kami ini permasalahannya adalah bagaimana caranya pariwisata hiu paus Kak. Siapa yang tidak kenal dengan pariwisata hiu paus di Gorontalo kan Kak. Itu terkenal banget Kak. Jadi gimana caranya menjaga keseimbangan antara hiu paus, karena yang seperti yang sudah diketahui banyak orang bahwasannya hiu paus termasuk salah satu spesies langka yang bahkan menurut keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2013 itu whale shark atau hiu paus sendiri sudah dilindungi secara penuh oleh negara gitu, itu secara nasional. Nah secara internasional menurut IUCN itu sejak 2016 sudah masuk endangered atau rentan terancam punah banget gitu kan. Nah sehingga status dari spesies hiu paus ini memang sudah sangat genting gitu. Secara nasional dia dilindungi, secara internasional dilindungi. Nah bagi masyarakat Desa Batubarani khususnya Kabupaten Bone Bolango, hadirnya spesies hiu paus ini menjadi natural capital atau modal alam. Modal alam tuh gimana Kak ya? Modal alam tuh sesuatu yang kita tidak cari tapi ada gitu. Dia datang dengan sendirinya gitu Kak. Nah itu yang dimanfaatkan sehingga menjadi sebuah daya tarik utama di wisata hiu paus di Desa Batubarani. Nah wisata hiu paus sendiri itu yang akan berpengaruh terhadap pergerakan roda perekonomian yang ada di Desa Batubarani gitu Kak. Nah karena kita temanya tentang perencanaan, jadi kita merencanakan bagaimana suatu kawasan tersebut bisa tetap stabil antara pariwisata yang berjalan dan hiu pausnya sendiri yang berjalan atau dari sisi konservasinya gitu Kak. Karena kan kebayang gini, kalau misalnya kita push terus-terusan tentang pariwisata, kita melupakan yang namanya tadi kehadiran spesies hiu paus yang menjadi natural capital gitu Kak. Nah kita melupakan spesies hiu pausnya sendiri sehingga hiu pausnya entah bisa punah, entah bisa pergi dan tidak kembali lagi ke Batubarani gitu akibat
shock terapi atau trauma yang dilakukan dari wisatawan gitu. Betul. Nah, walaupun yang sudah kami ketahui bersama dan mungkin ini tidak diketahui oleh yang lainnya juga Kak. Nah, ini perlu diketahui bahwasannya kenapa tadi kita bisa bilang ini menjadi natural capital? Kenapa ini bisa menjadi suatu modal alam? Karena memang Teluk Tomini ini adalah jalur migrasinya Kak, jalur migrasinya dari hiu paus. Nah sehingga salah satunya hiu paus. Salah satunya hiu paus sehingga ketika bermigrasi spesies hiu paus di Teluk Tomini ini, spesies hiu paus ini mungkin mendapatkan makanan lebih banyak Kak. Entah itu dari udang-udang kecil, entah itu dari plankton yang sudah ada di lautnya Desa Botubarani gitu, sehingga ini saya mendapatkan banyak banget nih makanan di sini, ya udahlah netap di sini. Nah mungkin analoginya seperti itu gitu Kak. Nah makanya dengan adanya perencanaan ini harapannya pariwisata bisa berjalan dan konservasi bisa berjalan sehingga terciptalah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Oke, kalau dari Ogi sendiri ini fokusnya kan di Botubarani nih, hiu paus. Nah selain hiu paus ada gak sih yang bisa dipromosikan dari destinasi wisata di Bone Bolango? Oke, jadi yang berpotensi ya. Ya, jadi kemarin itu kita karena tarikan garisnya itu ada di Desa Botubarani, kita tarik sampai Molutabu, kita udah screening dan kita udah observasi langsung ke beberapa daya tarik yang ada di sepanjang Desa Botubarani sampai Molutabu. Nah sebenarnya Kabupaten Bone Bolango ini pantai selatan ini khususnya itu tidak kalah dengan pantai-pantai utara yang ada di Gorontalo Kak sebenarnya. Kalau bicara tentang potensi, rasanya setiap daya tarik itu punya potensinya masing-masing sendiri gitu Kak. Dari mulai aktivitasnya, dari mulai fasilitasnya, dari mulai daya tariknya sendiri itu tiap daya tarik yang ada di sepanjang Desa Botubarani sampai Molutabu itu punya potensi dan daya tariknya masing-masing. Kenapa gitu. Pilih hiu paus? Apa memang ini sudah ditentukan oleh dari prodinya sendiri? Baik, jadi kalau untuk kenapa hiu paus, karena tadi Kak sudah ditentukan sih sebenarnya. Karena emang judul aja yang menentukan sebenarnya dosen pembimbing Kak. Apa karena hiu paus yang paling menonjol di Bone Bolango? Karena memang orang mau ke Gorontalo ke hiu paus Kak. Karena sebenarnya banyak juga tempat destinasi yang lainnya. Iya benar Kak, benar. Jadi emang setiap destinasi itu punya, tadi yang Ogi bilang, punya daya tarik Kak. Cuman menurut pandangan kami mahasiswa gitu kayak, menurut pandangan kami yang sekarang sedang melakukan studi di destinasi pariwisata, sebenarnya daya tarik yang ada di Kabupaten Bone Bolango ini berpotensi banget dan punya daya tariknya masing-masing gitu kan. Cuman ada yang harus digarisbawahi sih Kak. Sebenarnya tentang zonasi dan pengelolaan. Yang pertama, kenapa sih harus berbicara tentang zonasi dan pengelolaan? Karena memang kalau kita bicara tentang kebutuhan wisatawan atau kebutuhan pengunjung, pasti pengunjung atau wisatawan ini, walaupun ini tidak melulu kayak, walaupun ini tidak selalu, tapi pengunjung atau wisatawan ini kadang masuk ke destinasi wisata itu pengennya ya udah ini destinasi wisata gitu. Nah di Kabupaten Bone Bolango ini pantai-pantai yang memiliki potensi daya tarik wisata yang memiliki potensi itu masih bisa dibilang kurang untuk zonasinya Kak. Zonasinya dalam tanda kutip pembagian zonasi antara zona wisatawan dan zona nelayan sekitar. Itu Kak. Makanya kita masih sering melihat tambatan kapal di mana-mana. Jadi bagaimana untuk pembagian porsinya nih untuk pengunjung terus untuk nelayan? Nah, jadi sebenarnya itu disesuaikan lagi sama kebutuhan pasar sendiri Kak. Nah, semakin besar tingkat kunjungan, semakin besar tingkat pasarnya atau tingkat kunjungan dari wisatawannya, maka seharusnya porsi atau zonasi dari wisatawan itu juga cukup ada gitu Kak. Nah yang tadi Ogi maksud tentang zonasi juga adalah ada beberapa daya tarik wisata yang di Kabupaten Bone Bolango ini di dalam area wisatawan ini masih terdapat kapal-kapal perahu-perahu nelayan yang parkir sembarangan, terus
bertambat kapal sembarangan. Nah itu kan sebenarnya walaupun itu tidak menjadi suatu permasalahan yang besar, tapi walaupun permasalahan hanya sekedar tentang parkir kapal Tapi atau ini parkir perlu perahu, untuk tapi ini dikoreksi. perlu untuk dikelola. Ini perlu untuk dikelola Kak, karena memang ini juga yang akan menjaga estetika dari daya tarik destinasi sih Kak, dari daya tarik wisata sendiri gitu Kak. Mungkin sekarang kan apalagi Kak banyak anak muda yang berkunjung ke destinasi yang dikejarnya yang pertama spot foto Kak. Sekarang itu banyak banget wisata selfie. Nah jadi mereka berkunjung ke tempat wisata ya untuk berfoto. Nah ketika pembagian zona yang tadi zona wisatawan dan zona nelayan itu berbarengan dan tidak dipisah antara zona wisata dan zona nelayan, maka pemandangan non-sekap juga akan terganggu sebenarnya, akan ada gangguan visualisasi sih Kak sebenarnya gitu. Walaupun ini bentuknya cuma visualisasi Kak gitu. Kalau berbicara soal hiu paus, Ogi sendiri pernah gak sih berenang sama hiu paus? Alhamdulillah Kak. Nah ini juga menjadi anugerah bagi Ogi sih Kak sebenarnya dan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Gorontalo ini pertama mereka lihat hiu paus itu hanya di perahu gitu. Betul. Nah tapi ada kesempatan lah kita semua untuk mencoba berenang bareng, snorkeling bareng untuk melihat betapa indah dan besarnya hiu paus. Experience-nya kayak itu gimana? bener Kak, karena emang coba kalau Ogi sendiri experience pertama gitu ya, first impression pertama itu memang takjub sih Kak, takjub banget melihat hewan dengan sebesar itu, tapi begitu friendly banget sama manusia dan dia itu, jinak ya? Kalau jinak sih jangan dibilang jinak ya, karena emang itu kan makhluk liar gitu kan. Cuman bilangnya friendly aja sih kalau Ogi senang nyebutnya friendly gitu, karena emang bahasanya dia tidak menyerang manusia, dia tidak nyapluk lah Kak bahasanya. Dia terbilang aman ya? Terbilang aman Kak, terbilang aman sama manusia dan para wisatawan. Kalau dari sisi laut Gorontalonya sendiri, khususnya di hiu paus. Oke. Kalau dari hiu paus, kalau dari sisi lautnya itu sudah cukup keren Kak, sudah cukup bersih. Terus kemarin Ogi berkesempatan juga diving Kak. Jadi Ogi berkesempatan menyelam di hiu paus, pantai hiu paus, bersama hiu paus menyelam. Di situ juga Ogi melihat spesies ikan Napoleon. Betul. Napoleon. Nah jadi memang ekosistem dari hiu paus, kondisi air dari pantai hiu paus ini cukup terawat, bersih, terus cukup indah. Bahkan bisa dibilang sangat indah sih Kak, dan Ogi benar-benar takjub sama. Jadi keren ya, pantas keren ya. banget, pantas keren jadi dikenal ya di seluruh Indonesia. Pantas banget. Karena emang yang Ogi tahu, mungkin yang Ogi tahu nih, nggak tahu nih di para penonton di rumah yang sudah pernah melihat hiu paus di tempat lain. Dari sisi Ogi sendiri? Dari sisi Ogi sendiri itu hiu paus Gorontalo ini adalah wisata hiu paus, pengamatan hiu paus gitu kan, untuk melihat hiu paus yang sangat mudah diakses. Aksesnya cukup dekat dari pusat kota yang pertama. Yang kedua aksesnya cukup dekat dari bandara. Yang ketiga tidak perlu membayar mahal. Betul. Harganya cukup terjangkau. Yang keempat dari bibir pantai untuk melihat itu paling cuman 20 meter berjalan, bukan berjalan, naik perahu. Naik perahu, dayung sekitar 20 meter, 30 meter langsung bisa ketemu sama hiu paus. Jadi recommended dong. Sangat recommended. Oke, kalau ini berbicara soal penelitian nih anak-anak magang yang berberapa ini? Bertujuh Kak. Bertujuh. Ya. Saya suka lupa. Oke, yang bertujuh ini kira-kira ada ini gak sih porsi tugasnya masing-masing? Setiap anggota, bahkan tidak hanya anggota sih Kak, saya juga punya tugasnya masing-masing. Kita punya tupoksinya masing-masing Kak, untuk untuk pembagian tugasnya gitu. Kalau saya sendiri, karena mungkin saya hobi nyupir gitu kan ya. Jadi dari awal saya datang di Gorontalo itu saya langsung dikasih kunci Kak. Jadi saya langsung nyupir Kak. Driver itu ya? Udah jadi. Ada SIM-nya? Ada SIM. Aman berarti. SIM saya B1 kebetulan Kak. Oh keren. SIM saya udah B1 Kak. Jadi emang saya hobi nyupir Kak. Jadi nyampe Gorontalo itu yang disodorkan itu bukan makanan khas Gorontalo.
bukan minuman khas Gorontalo tapi satu buah kunci dan satu buah STNK. Asik. Keren. Nanti mobilnya dibawa pulang gak? Wow, jangan Kak, punya orang. Oke, tapi kita kalau bicara soal ini ya, tugas dan tupoksi masing-masing, bisa gak nih di switch dulu nih narasumbernya, siapa yang bersedia? Tika kali ya. Ya udah maju-maju, kita ganti dulu nih. Oke, siap. Oke. Maju-maju. Aplaus buat Ogi. Oke. Makasih banyak Kak, makasih. Nanti banyak. Ogi balik lagi. Siap, makasih banyak Kak. Oke, Tika silahkan. Monggo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini berganti ya, dari Ogi jadi cewek cantik sore hari ini. Sehat? Sehat Kak. Oke, jadi perkenalkan dulu namanya, dari mana? Oke, aku Mau ngapain di sini? Oh, iya. Mau ngapain ya? Oke, perkenalkan semuanya, halo. Aku namanya Tika. Aku juga salah satu mahasiswa dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang kebetulan sekelompok sama Ogi. Betul. Jadi experience-nya di Gorontalo sampai dengan saat ini, dari awal sampai. Kebetulan kan kita udah sekitar 19 hari ya di sini. Pertama kali ya first impression di sini panas banget ya kayak. Betul. Gitu kan. Istilahnya Gorontalo tuh matahari satu orang satu. Iya, itu dikasih tahu Betul. juga setiap orang keluar tuh dikasih matahari satu persatu. Betul. Cuaca cuma ada dua katanya, panas atau nggak panas banget gitu Betul. kan. Ya kan kita juga asalnya dari Bandung ya kan. Daerah dingin dong, betul, pasti. Daerah dingin. Jadi pertama kali ya ada kayak weather shock lah ya. Kayak panas banget, tapi makin kesini makin menyesuaikan gitu. Soalnya pemandangannya tuh indah banget. Betul. Kak. Kan di Bandung tuh apalagi di kotanya ya. Jadi terbiasa ngeliat gedung, jalan ramai. Kalau Gorontalo dominannya apa? Pantai. Bentor. Bentor. Pernah naik bentor gak? Betul. Baru kali ini sih Kak. Naik bentor. Iya, baru kali ini. Gimana rasanya naik bentor? Aman gak? Agak deg-degan ya, soalnya kan penumpangnya di depan gitu, terus langsung jalan. Betul. Iya, tapi seru sih, pemandangannya langsung laut gitu. Kebetulan kan tempat tinggal kita di Batu Barani juga ya Kak ya, langsung berdekatan dengan laut. Iya, ini fokusnya ini ya, fokus penelitiannya di hiu paus. Iya, Pernah Batu berenang Barani dan sekitarnya. Batu Bara sekitarnya. Pernah gak sih berenang sama hiu paus? Pernah kemarin berkesempatan berenang sama hiu paus, bareng juga sama teman-teman yang lain kan, kita snorkeling bareng gitu. Ada orang kenalan juga yang ngajakin, ayo kita snorkeling bareng. Awalnya kan dari perahu-perahunya aja ya kayak gitu. Ya gitu kayak gede banget. Gimana rasanya? Saya kan kebetulan awalnya kan tahu hiu paus tuh dari internet aja ya kayak. Betul. Lihat langsung gak pernah? Belum pernah gitu. Jadi pas lihat langsung juga pertama kali dari kapal doang. Ngeliatnya mulut-mulutnya doang tuh kayak mangap-mangap gitu Takut kan. ya, takut? Takut gak awalnya kayak kan kebiasaan ngeliat ikan tuh kecil-kecil gitu. Betul. Pertama kali ngeliat wah gede banget. Terus pas nyemplung ngeliat langsung, saya lihat ke bawah, wah panjang banget kan. Kayak itu berdiri dia tuh kayak gini lagi makan kan. Wah ternyata panjang banget, gede. Ada 4 meter atau sampai 6 meter katanya. Betul. Ya, kaget banget. Oke, tapi kalau berbicara soal penelitian di Gorontalo, ini sejauh ini kalau dari sisi Tika sendiri sudah ngapain aja di sini? Kita kebetulan kan ada tentunya collecting data juga, meskipun sebelumnya pas di Bandung kita ada collecting data sekunder, kita juga di sini ada collecting data ke dinas-dinas, kita ngurusin perizinan juga gitu kan. Toh kita mau gimana pun juga kan kita datang ke sini tuh harus secara resmi lah ya. Betul. Gitu. Jadi kita ngurusin perizinan, kita collecting data, wawancara segala macam. Terus kita juga observasi nih tempat-tempat mana yang sekiranya layak untuk dikunjungi wisatawan. Betul. Kayak gitu. Jadi selain pantainya di Bone Bolango, ada destinasi wisata lain yang dikunjungi nggak? Kita kemarin kebetulan ngunjungin ada Puncak Batu Barani gitu. Terus ada juga ada resort juga daerah situ kan, resort Pantai Kurenai buat camping-camping. Betul. Pantai. Nanti cobain sekali-sekali camping. Iya. Di Kurenai Kak? Seru. Kakak pernah di Kurenai juga? Pernah. Iya sih, di situ fun banget. Fun banget deh. Ada ini ya, lihat-lihat sunset Betul. Iya, kita kemarin lihat ke sana cuman lagi siang, jadi nggak sempet lihat sunset. Gitu. Terus dari teman-teman sekelompoknya ini sendiri
masing-masing ada ini gak sih tugas masing-masing atau emang ini semua satu kerjaan dikerjain bareng-bareng? Oh, ada sih sebenarnya. Kita ngerjainnya bareng-bareng, cuman kan emang ada beberapa job tuh yang ada keahlian masing-masing lah ya gitu. Ringan-ringan aja yang sesuai masing-masing. Cuman kalau misalnya untuk scoop yang besar kita kerjain bareng-bareng. Kayak contohnya kayak Ogi tuh ya kan, dia juga kebetulan sebagai leader dari grup kita. Dia juga ya yang kalau misalnya mau ada urusan yang lebih urgent gitu-gitu, misalnya hubungin dosen segala macem, kita juga ada di humasnya juga, ada humas, ada bagian bendahara. Kebetulan saya bendahara di grup ini gitu. Banyak dong duitnya. Waduh, duit orang semua tapi kan. Terus ada juga sekretaris, dia juga ngurus surat-surat. Nah kan ada biar fokusnya gak terpecah ya kayak. Jadi ada bagian porsinya masing-masing. Ada juga di sini ada yang admin kan kita juga ada Instagramnya nih kalau misalnya mau di follow ada ngebolang _underscore Bone Bolang. Boleh di follow ya teman-teman. Iya di situ juga kita ada admin khusus buat mengelola Instagram. Gitu. Heboh ya kalian ya. Iya dong. Sebetulnya harusnya masuk frame sih sebenarnya ya. Iya harus lah. Ntar kalau misalnya bisa masuk frame satu-satu. Bisa ya. Coba diusahakan. Oke, tapi kalau dari Ogi ya secara ini dari kegiatannya dia nih dia driver nih. Kalau Tika spesialis apa, masak? Saya bendahara kan saya nagih-nagih duit gitu. Saya kalau misalnya ada yang pengeluaran, ngelola keuangan gitu saya. Jadi kalau misalnya ntar ada yang kayak mau jajan deh gitu, saya ngeliat dulu keuangannya cukup gak ya? Oke, gitu. Jajan boleh gitu. Makanan di Gorontalo? Ih enak banget. Apa yang pernah dicoba? Kita nyoba kemarin dada tuna. Itu dada tuna. Terus enak banget apa pedes banget gitu. Kebetulan kan asal saya dari Sumatera kan. Kebetulan ya. Jadi saya cabe-cabean tuh cabe-cabean tuh saya suka gitu. Terus dikasih makanan yang pedes nendang banget kan katanya cabe Gorontalo tuh di sini bilangnya rica ya. Kalau di sini kan rica ya. Bilang rica Gorontalo tuh mantap. Jadi pas pertama kali saya coba dada tuna pakai ricanya tuh waduh enak banget sih. Kalau yang lain mules gak sih? Mules tuh kayaknya Kak. Ogi ya yang paling ketawa tuh. Iya. Aman sih. Tapi pada suka pedes juga kebetulan kelompok ini. Jadi aman. Oke, jadi kita back to topic nih. Misalkan kalian sudah selesai melakukan penelitian di sini, kira-kira akhir dari penelitiannya apa? Outputnya apa nih ke kampusnya? Oh, kalau itu kita ada kayak ada tergantung kayak ada rencana gimana sih pengelolaan wisatawannya juga kan itu, terus rencana tata ruang kawasan. Ya tergantung sih kan kita meneliti batu bara ini dan sekitarnya ya. Nah ini kawasan ini tuh mau diapain gitu loh. Jadi wisatawan nih alur masuknya, alur pengunjungannya tuh gimana gitu sih. Itu yang kita ajukan nanti ke kampus berbentuk laporan dan seminar gitu. Jadi hasil akhirnya adalah seminar ya? Iya, ntar kita mengadakan seminar yang tingkatnya nasional. Itu juga nanti kita mengundang beberapa pemangku kepentingan juga dari Gorontalo yang bisa turut hadir jika berkenan. Kalau di Bone Bolang koordinasinya di pariwisata siapa? Sama siapa? Pak Yudin? Sama Pak Yudin. Pak Yudin ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Yudin. Oke, terima kasih Tika sudah join. Kayaknya saya mau ngajak Ogi balik lagi. Kayaknya kita sebelum closing ya. Jadi kalau kita ini ya tarik ke belakang, kita back to topic lagi ini. Kalau misalkan penelitian ini selesai, kira-kira apa yang akan kalian dapatkan dari sini? Oke, jadi Kak sebenarnya kita punya 4 tujuan atau goalsnya itu ada 4. Yang pertama itu kita punya tujuannya adalah adanya tata ruang kawasan. Di mana sudah pastinya yang tadi Ogi bilang bahwasannya pariwisata di Bone Bolango khususnya di Kecamatan Kabila Bone yang pantai selatan ini memiliki daya tarik dan potensi yang cukup berpotensi dan sangat berpotensi gitu kan. Nah, namun perlu adanya pengelolaan khususnya di tata ruang. Pengelolaan ini mungkin tidak seribet tentang memindahkan atau tentang tata guna lahan dan lain sebagainya, tidak. Tapi tentang ke pengelolaan zonasi tadi Kak, pembagian batas di mana zonasi inti dari zona utama daya tarik wisatanya, mana zona penyangga daya tarik wisatanya yang lain, terus. Nah ini juga bertujuan untuk tercapainya
tujuan kedua yaitu adanya pengelolaan pengunjung. Mm-mm. Nah, dengan adanya pengelolaan pengunjung sehingga pariwisata itu bisa tetap sustain, bisa tetap berkelanjutan, Kak. Mm-mm. Dengan adanya pengelolaan pengunjung ini, Mm-mm. pariwisata bisa bisa bersifat panjang, tidak perencanaannya tidak spontan, hanya jangka waktu yang pendek gitu, Kak. Nah, dari situ perlunya adanya tujuan yang ketiga yaitu rencana aktivitas wisata dan rencana fasilitas wisatawan. Ini berhubungan juga dengan tata ruang, berhubungan juga dengan pengelolaan pengunjung, karena berhubungan tentang aspek dari destinasi itu berhubungan semuanya, Kak. Ada pengunjungnya, ada daya tariknya, terus ada fasilitasnya, ada aktivitasnya. Nah, sehingga itu semua bisa dikemas menjadi satu di tujuan keempat yaitu pedoman kawasan wisata pantai. Itu, Kak. Nah, kalau sebagai Ogi ya dan teman-teman sendiri sebagai orang yang basicnya nih pariwisata nih. Nah, kita kesini juga disambut sama Pemda Pariwisata ya, sama Dinas Pariwisata. Betul. Kira-kira apa nih insight yang perlu kalian sampaikan ke mereka nih, kira-kira apa nih yang perlu mereka lakukan biar pariwisata di sini makin berkembang, makin maju? Oke, sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Pak Yudi. Pak Yudi, makasih banyak, Pak. Kita sudah disambut di Kabupaten Bone Bolango dengan begitu jamuannya welcome banget. Makasih banyak Pak Yudi, semoga Pak Yudi disehatkan selalu. Amin. Kalau berkaitan dengan masukan, Kak, rasanya dari kami yang pertama yang kami temuin itu sampah, Kak. Jadi kawasan Bone Bolango khususnya di Kecamatan Kabila Bone, garis pantainya pantai selatan, itu daya tarik utamanya, daya tarik wisatanya itu sudah cukup baik dan berpotensi. Nah, namun balik lagi tadi, Kak, pengelolaan sampah. Banyak masih ditemukan sampah yang bertebaran, banyak masih ditemukan sampah yang digundukan di suatu tempat tapi tidak diapa-apain. Tidak ada pengelolaannya. Tidak ada pengelolaan dan tidak diapa-apain gitu. Jadi sampah itu dibiarkan kering, sampah itu dibiarkan membusuk. Bahkan mohon maaf Pak Yudi, mungkin ini masukan buat buat para pengelola gitu. Kami masih menemukan banyak sekali, Pak, popok bayi yang dibuang secara sembarangan gitu, Kak. Jadi ini kan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya, akan timbulnya bau yang tidak sedap, timbulnya rasa yang tidak nyaman dari para wisatawan gitu. Nah, sehingga pengelolaan ini perlu dilakukan. Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, masukan dari kami melihat sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0, bahkan sudah ada iming-iming ancang-ancang mau masuk ke revolusi 5.0 gitu, Kak. Rasanya perlu ada digitalisasi. Di Pantai Hiu Paus, Desa Botubarani ini, para wisatawan yang datang ini masuknya, entry-nya itu masih menggunakan manual. Masih manual, betul. Masih manual, Kak. Betul. Jadi para wisatawan ini masih menggunakan pulpen dan buku tamu wisatawan. Harusnya Jadi, sistemnya seperti apa? Nah, lebih baik itu diganti menjadi digitalisasi, menjadi barcode. Jadi wisatawan yang datang ini cukup pakai HP, keluarin satu saja, satu HP saja. Tidak perlu semua satu rombongan, tidak perlu semua anggota rombongan itu scan barcode-nya, tidak perlu, satu orang saja scan barcode-nya, cetrek, habis scan langsung diisi menggunakan HP. Nah, ini menjadi sesuatu yang bersifatnya mutualisme, Kak. Mutualisme, kenapa bisa dikatakan mutualisme? Yang pertama, wisatawan bisa dengan mudah, tidak lagi harus menulis tangan, tidak lagi harus geser-geser kertas gitu, Kak. Nah, mudahnya wisatawan mengisi form dari wisatawan sendiri. Itu mutualisme dari wisatawan. Mutualisme dari pengelola apa? Mutualismenya adalah pada saat merecap. Pada saat merecapnya berapa jumlah kunjungan pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 dengan menggunakan sistem barcode dan mengisinya menggunakan Google Form, maka akan langsung ketahuan berapa total respondennya dan berapa jumlah satu responden membawa wisatawannya gitu, Kak. Nah, itu yang membuat simbiosis mutualisme antara pengelola dan para wisatawan. Betul. Itu sih, Kak. Mungkin sama saran tadi, Kak, yang ketiga itu kami masih menemukan di Pantai Molu Tabu. Di Pantai Molu Tabu ini
Apa ya Kak, wisatanya cukup mantap, keren. Ada atraksi water sportnya, ada banana boatnya, Betul. terus ada kapal wisatanya. Nah, tapi kami masih menemukan parkiran kapal yang sembarangan. Nah, jadi ada yang kapal yang mendekati gazebo pengunjung, ada yang kapalnya nambat kapal itu sembarangan gitu Kak. Tidak teratur dengan posisi yang cukup rapi gitu Kak. Nah, mungkin saran ketiga ini adalah perlu adanya zonasi khusus untuk wisatawan dan zonasi khusus untuk para nelayan sekitar. Di mana Jadi porsinya harus diatur nih porsinya masing-masing. diatur, betul Kak. Jadi nelayan sekitar tidak terganggu dengan adanya wisatawan dan sebaliknya wisatawan juga tidak akan terganggu konsentrasinya ketika melakukan liburan dengan adanya kapal-kapal nelayan yang masih parkir secara tidak rapi. Itu sih Kak sebenarnya. Betul, itu ya insight-nya. Tapi kalau dari segi peningkatan perekonomian kan, kalau ngomong pariwisata pasti kita harus berbicara juga Pasti, tentang betul Kak, perekonomian betul. dong. Nah, kalau dari sisi itu kira-kira bagaimana cara meningkatkan nih? Kalau kata Pak Yudin tuh ada one destination apa tadi ya? One visit seven destination. Kira-kira ada ide lagi gak sih? Oke. Jadi Kak, itu saya masih cukup sepakat itu. Kenapa? Karena tarikan garis berdasarkan pengamatan kami gitu ya. Berdasarkan pengamatan kami selama 19 hari ini, karena kebetulan kami letaknya ada di pusat utama objek daya tarik utama di Desa Botubarani yaitu Pantai Hiu Paus dan daya tariknya atau atraksi wisatanya adalah hiu paus. Biasanya orang-orang yang berkunjung ke Hiu Paus juga akan berkunjung ke Taman Laut Olele. Siapa yang tidak tahu Taman Laut Olele dengan keindahan alam yang ada di terumbu karangnya. Kabupaten Bone Bolango. Itu sudah terkenal banget gitu Kak ya. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang segmentasi pasar gitu Kak. Berbicara tentang segmentasi pasar, orang-orang yang berkunjung ke Hiu Paus untuk snorkeling, untuk diving, pasti mereka akan menyempatkan berkunjung ke Olele. Nah, ketika kita mapping menggunakan penginderaan jarak jauh yaitu GPS, jarak antara Desa Botubarani dengan Desa Olele atau Taman Olele itu tidak terlalu jauh. Itu cukup dengan waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit, berkisar jarak sekitar 16, sekian kilometer. Nah, dengan jarak yang cukup dekat ini rasanya para wisatawan ini perlu untuk mencoba dan menjajaki setiap daya tarik yang ada di Kabupaten Bone Bolango dari sepanjang Desa Botubarani hingga Desa Olele. Betul. Jadi menurut saya dengan adanya kata Pak Yudi pernah ada tagline one day seven visit Pak ya? One visit seven destination. Betul. Itu perlu diadakan lagi sih Pak. Jadi emang tidak menutup kemungkinan ketika ada wisatawan yang berkunjung dalam satu hari itu bisa langsung berkunjung ke banyak destinasi yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Jadi dengan satu kali berangkat nih, iya, betul, semuanya Kak. langsung ikut tereksplor. Betul. Jadi emang orang-orang yang karena tadi Kak rata-rata kayak ada dua yang bersimilar ya, ada dua yang mirip nih Kak antara Pantai Botunuo dengan Pantai Molutabu. Botutonuo ya salah, Botutonuo. Emang di sini namanya penyulitannya itu banyak Kak ya. Jadi dari Pantai Botutonuo ini dengan Pantai Molutabu sebenarnya tipikalnya cukup sama. Ada gazebonya, terus ada aktivitas wisatanya berenang. Tapi ketika orang-orang berkunjung ke Pantai Molutabu, orang-orang akan merasakan perbedaan ketika berkunjung juga ke Pantai Botutonuo. Jadi rasanya cukup untuk dikunjungin secara bersamaan gitu Kak. Karena apa? Karena di Molutabu ada water sportnya, di Botutonuo tidak ada water sportnya. Banana boat yang seperti itu tidak ada. Nah, namun di Molutabu itu ada banana boatnya. Jadi bisa tuh dalam satu hari untuk visit ke Pantai Molutabu juga, Pantai Botutonuo juga. Betul. Gitu Kak. Jadi waduh mantap sekali nih Sobat Panita ya. Jadi ilmu yang disampaikan Ogi ke saya juga saya dapat insight baru. Siap nih. Kak, aku juga Kak. Teman-teman pariwisata Bone Bolango juga dapat insight baru. Jadi kita sharingnya nih mantap banget. Siap. Ayo ke Bone Bolango. Bone Bol, legenda pariwisata alam Gorontalo.